Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Kak Reval harap semuanya baik dan Kak Reval bersyukur bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Jadi adik-adik yang ada di rumah, mari siapkan hati, pikiran kita, fokus kita kepada Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kak Reval undang adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita di hari ini. Kita naikkan pujian yang berkata, Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Kita ulangi pujian dari awal. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, haleluya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, haleluya, amin. Pagi hari, makasih Tuhan. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, amin. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nanti Kak Bella akan berdoa untuk membuka ibadah di hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus. Dan kami akan memulaikan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kami serahkannya semua dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memimpin ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus, dari awal hingga pada akhirnya. Kami serahkan ibadah sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, masih tetap bangkit berdiri ya. Kita akan menaikkan pujian, dengar dia panggil nama saya. Dan pakai gerakan ya. Ikuti kakak-kakak yang di belakang.
saya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Amin. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, lanjut ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik masih ingat gak apa aja buah Roh Kudus? Kalau adik-adik udah pada lupa, yuk kita sama-sama ingat apa aja sih buah Roh Kudus. Kita akan pujian kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan ini apa? Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup, ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi, ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Puji Tuhan, adik-adik yang ada kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Kareval percaya setiap pujian yang sudah dinaikkan itu menyenangkan hati Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik yang ada, kita naikkan pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk
kebaikan-Mu sepanjang Terima kasih Tuhan. hidupku. Lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sama-sama katakan terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sekali lagi katakan terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Di kesempatan Tuhan hari ini kami bisa ada memuji-Mu, memuliakan nama Tuhan. Walaupun Tuhan kami hanya lewat online yang ada, tetapi kami percaya hati Tuhan disenangkan oleh setiap pujian, penyembahan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan pada saat ini Tuhan kami rindu kebenaran diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang ada. Sehingga Tuhan anak-anak sekolah minggu yang ada mereka dikuatkan dengan firman Tuhan. Dari masa kecil mereka sampai mereka besar, mereka tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Halo adik-adik semuanya yang ada di rumah. Apa kabarnya semuanya? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Sore hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan tentunya adik-adik ya. Nih, kakak ada bawa gambar. Ada yang tahu nggak ini apa? Wah, badannya penuh luka adik-adik. Semuanya penuh luka, dari muka sampai ujung kaki. Wah, nggak enak sekali ya. Rasanya ya, pasti sakit. Namanya Naaman adik-adik. Tahu nggak? Naaman ini orang yang hebat loh. Dia adalah seorang tentara. Tentara mana kak? Tentara kerajaan Aram adik-adik. Tapi sayangnya dia sakit kusta namanya. Sakit kusta ini, tahu nggak, obatnya itu susah. Bahkan pada zaman dulu nggak bisa diobatin pakai obat-obatan dokter. Nah, terus suatu hari di rumahnya ada anak-anak yang jadi pelayan istrinya Naaman adik-adik. Nah, pelayan ini masih kecil, tapi dia punya hati yang baik. Dia bilang sama istrinya Naaman, datang sama istrinya Naaman, dia bilang, Nyonya, saya tahu gimana caranya Bapak Naaman bisa sembuh. Gimana kalau Bapak Naaman
pergi ke Samaria, ketemu sama Nabi Elisa, pasti bisa sembuh. Terus istrinya bilang sama Naaman, adik-adik, kamu pergi coba ke Samaria untuk ketemu Nabi Elisa, siapa tahu kamu bisa sembuh. Dan benar adik-adik, akhirnya Naaman pergi ke Samaria. Dia bawa banyak sekali prajurit karena dia seorang tentara panglima yang hebat. Anak buahnya banyak sekali. Dia bawa emas, bawa perak, bawa baju-baju yang bagus untuk datang ke tempat Nabi Elisa, adik-adik. Jauh nggak Kak? Jauh. Tapi dengan sukacita mereka pergi. Oh, udah banyak sekali nih adik-adik mereka pergi. Nah, sampailah mereka ke tempat Elisa, adik-adik. Tapi sampai di tempat Elisa, kira-kira ketemu nggak sama Nabi Elisa? Nggak ketemu adik-adik. Yang keluar siapa? Pelayannya Nabi Elisa, namanya Gehazi, yang nemuin Naaman. Kira-kira Naaman seorang jenderal yang besar, yang kaya, punya kedudukan yang tinggi. Yang nyamperin cuman seorang pelayan. Kira-kira kesel nggak adik-adik? Kesel. Kok kamu yang datang? Kenapa nggak Nabi Elisa aja yang datang menemuiku? Tapi Gehazi bilang, tuanku bilang kalau tuanku Naaman harus mandi ke sungai Yordan selama 7 kali. Nah adik-adik, semakin marah Naaman ini. Marah dia 7 kali. Kenapa harus ke sungai Yordan? Bukannya sungai yang lain? Padahal kan ada sungai-sungai yang lain. Adik-adik, nih kakak kasih gambaran. Kalau di sungai-sungai yang lain itu bersih-bersih. Kenapa nggak ke sungai Abana? Di sungai itu airnya bersih. Kita kalau mandi maunya pasti air yang bersih kan? Maunya bersih. Terus kita pikir kalau air yang bersih pasti sehat dong. Gak cuma itu, Naaman juga protes lagi adik-adik. Kenapa nggak di air sungai Parpan? Kan bersih juga. Kenapa nggak kedua sungai itu? Kenapa harus sungai Yordan? Tahu nggak adik-adik? Ternyata sungai Yordan kotor sekali. Wah, keruh. Siapa yang mau mandi di sungai yang kotor? Bukannya malah sehat kan? Pasti pemikirannya Naaman, bukannya sembuh, tapi malah gatal-gatal. Apalagi kulitnya tadi sudah luka-luka kan adik-adik. Marah-marah Naaman. Sudahlah, nggak usah lah, kita pulang aja. Tapi tiba-tiba adik-adik, pasukannya yang lain, anak buahnya, nyamperin Naaman adik-adik dan bilang sama Naaman, bilang gini adik-adik, tuanku, siapa yang tahu? Masa cuman mandi di sungai Yordan aja tuanku tidak mau, kalau itu bisa menyembuhkan tuanku? Terus akhir-akhirnya Naaman berpikir adik-adik, ya juga ya, siapa tahu aku bisa sembuh kalau aku mandi di sungai itu. Akhirnya bener adik-adik, Naaman pergilah dia ke sungai Yordan. Walaupun mungkin dia nggak tahu, dia masih mikir mungkin di jalan, bener gak ya sembuh? Kan kotor banget dibanding sama sungai Abana atau Parpan, kan bersih airnya. Tapi air sungai Yordan kotor banget, kotor sekali. Tapi Naaman mencoba untuk tetap taat adik-adik. Dia akhirnya tetap mandi di sungai Yordan berapa kali? 7 kali. 1. Wah, bohong nih Nabi Elisa nih, main-main kali ya. 2. Wah, ini masih ada, semuanya masih ada.
3. Sudahlah pengawal, balik saja. Tuanku lagi, Tuanku. Masih harus sampai 7 kali. Ini 4. Wah, mana? Gak ada. Masih sakit. Masih gak ada. 5. Udahlah, masih sakit. Ya Tuanku, tinggal 2 lagi, 2 kali lagi. 6. 7. Apa yang terjadi adik-adik? Wah, kulitku sembuh, kulitku tahir. Wah, betapa senangnya adik-adik Naaman. Kulitnya bisa sembuh dari sakit kustanya. Wah, dia bersuka cita sekali. Karena dia bisa sembuh yang selama ini penyakit yang sangat gak enak adik-adik. Adik-adik tahu gak? Penyakit kusta itu pada zaman dahulu itu gak bisa tinggal sama keluarganya adik-adik. Karena diasingkan, karena bisa menular. Itu dianggap najis adik-adik. Jadi mereka gak tinggal di rumah, mereka tinggal di luar rumah. Boleh pulangnya kapan Kak? Kalau sudah sembuh. Nah masalahnya kusta ini adik-adik gak bisa sembuh dengan obat-obatan. Aduh, terus bisa sembuhnya apa? Karena apa? Hanya karena Tuhan yang menolong adik-adik. Nah, terus dia udah sembuh nih. Udah sembuh. Ayo kita kembali lagi ke rumah Nabi Elisa. Kita bawa tadi. Akhirnya dibawa adik-adik. Yang dia bawa tadi ada baju, ada emas, ada perak. Dia datang ke rumah Nabi Elisa untuk mengucapkan terima kasih. Tapi kira-kira Nabi Elisa mau menerima enggak? Enggak. Walaupun kakak percaya nih adik-adik, kalau apa yang dibawa oleh Naaman itu banyak banget. Emas, siapa yang gak suka punya emas? Baju-baju yang bagus, perak. Wah, zaman dahulu itu sangat berharga adik-adik. Tapi Naaman gak mau. Tahu gak kenapa Naaman gak mau? Elisa gak mau. Maaf adik-adik, salah ya kakak ya. Kenapa Nabi Elisa gak mau? Tahu gak? Karena Nabi Elisa pun sadar. Bahkan karena yang menyembuhkan Naaman itu bukan Nabi Elisa adik-adik, tapi siapa? Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan Naaman ini adik-adik. Karena Naaman ini, kalau sakit kusta itu jari-jarinya itu bisa putus, jari kakinya bisa putus adik-adik, dan bau. Walaupun dia seorang jenderal yang besar, tapi kalau sakit berpenyakitan, pasti orang-orang kan atau bahkan sebenarnya prajuritnya juga sebenarnya nggak mau deket-deket adik-adik. Tapi karena dia seorang yang hebat, ya mau nggak mau dia harus tunduk pada Naaman karena menjadi anak buahnya adik-adik. Nah, Naaman ini bersyukur sekali karena Tuhan sudah menolong. Di sini kita mau belajar adik-adik. Tuhan itu bisa menolong kita itu lewat apapun. Gak cuma selalu air yang bersih, tapi Tuhan bisa menolong Naaman lewat air yang kotor. Karena Tuhan tidak pernah terbatas adik-adik. Puji Tuhan. Nah, Tuhan itu bisa melakukan mujizat apapun, dimanapun, kapanpun, tidak terbatas oleh apapun. Kalau kita percaya kepada Tuhan adik-adik. Gak cuma itu, kita bisa belajar dari Naaman adik-adik. Misalnya kalau Naaman tadi gak mau denger nih, gak mau pergi nih ke Samaria, bisa gak sembuh? Enggak. Terus waktu Nabi Elisa gak mau keluar, terus bujangnya bilang kamu harus mandi di sungai Yordan selama 7 kali, dia nggak ke sungai Yordan, bisa sembuh nggak? Nggak mungkin. Tapi dia melakukannya, dia mau pelajaran yang kita bisa pelajari yang pertama, dia mau mendengar. Nah, kita juga harus banyak-banyak mendengar adik-adik. Kalau misalnya nih ada yang kasih tahu kita nih, ini salah,
misalnya. Atau misalnya papa mama di rumah suka, hey, jangan suka main HP terus, harus belajar gitu. Gak boleh main HP terus. Itu baik apa buruk? Itu hal yang baik. Jadi kita harus mendengarkan adik-adik. Nah, yang kedua adik-adik, kita belajar untuk taat. Nah, Aman taat kan, melakukan, mendengar, terus taat. Dia nyemplung, walaupun dia awalnya protes adik-adik, dia mau mandi di situ selama 7 kali. Kita juga sama, kita harus belajar untuk taat. Nah, yang ini yang paling penting adik-adik, rendah hati. Kak, kok rendah hati? Bayangin adik-adik, seorang jenderal yang besar, biasanya bajunya keren, tiba-tiba harus lepas bajunya. Nggak mungkin dong pakai seragam yang keren, terus pakai sepatu yang bagus untuk nyemplung ke sungai Yordan yang kotor. Mana mau? Ya kan? Jadi Naaman ini merendahkan dirinya, merendahkan hatinya untuk datang kepada Tuhan, untuk nyebur ke sungai Yordan tadi. Semuanya atributnya, kudanya nggak dibawa kan, emasnya juga nggak dibawa, semua hal yang dia punya di rumah nggak dibawa kan adik-adik, dia cuma membawa dirinya sendiri. Itu yang sangat penting. Nah, itu pelajarannya buat kita adalah kalau kita datang kepada Tuhan, kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita kasih hati kita kepada Tuhan, kita fokus sama Tuhan adik-adik. Kita nggak mikirin lagi tuh, aduh di rumah HP-ku, aduh main game, atau aduh uang sakuku atau uang jajanku. Enggak adik-adik. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh, kita harus punya kerendahan hati, kita harus belajar untuk total datang kepada Tuhan, sama seperti Naaman tadi. Puji Tuhan, adik-adik kita banyak belajar hari ini ya, betapa Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Gak cuma di kehidupan kakak yakin di kehidupan kalian semuanya, bersama papa mama kalian, bersama adik kakak kalian di rumah, pasti diberkati Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, firman Tuhan cukup sampai di sini. Kita mau berdoa, kita tutup mata, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, dari kami kecil sampai kami dewasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau selalu ada untuk kami, untuk keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini ya Tuhan. Mari Tuhan, tolong kami Tuhan, biar kami seperti Naaman ya Tuhan, yang mau taat, yang mau mendengarkan, yang mau rendah hati Tuhan Yesus ketika datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami Tuhan, menjadi pegangan hidup kami. Walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi kami mau Tuhan, dari kecil sampai nanti besar, sampai nanti kami bertemu dengan Tuhan Yesus, kami tetap berpegang pada firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang mengasihi kami begitu besar, hanya Engkau yang mampu menolong kami Tuhan. Biarlah kami, hidup kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu lewat kehidupan kami Tuhan Yesus, bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan sekolah kami, kesehatan kami, dan seluruh keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Semua. Nah, kreativitas kali ini merupakan tantangan kalian untuk minggu depan. Tadi kita sudah menyanyikan tentang buah-buah roh. Kali ini kakak ingin mengajak kalian semua membuat hiasan dinding dengan tema buah roh. Nah, bahan yang diperlukan adalah kertas HVS,
kertas 4, kalian boleh dari kertas karton atau apapun. Lalu penggaris, gunting, pensil warna, pulpen warna atau spidol untuk mewarnai, pembolong kertas, double tip, dan pita untuk menggantung. Nah, untuk kertas HVS tadi, untuk 2 lembar kalian bagi menjadi 5 bagian. Yang satu kalian bagi menjadi 3, tapi memanjang ya. Nah, setelah itu yang dibagi menjadi 5, kalian boleh tulisi seperti ini tentang buah roh ya. Kalian tulis, kalian warnai dan hias-hias. Yang kertas 3 memanjang tadi, kalian potong menjadi 3 seperti ini. Nah, setelah itu, yang ada tulisan itu, boleh kalian gunting. Yuk kita gunting. Nah, kertas yang tadi 3 potong itu kalian tempel menjadi seperti ini ya adik-adik. Lalu kita kasih pembolong kertas. Kita bolongin ya di tengah-tengah buat gantungnya. Oke, seperti ini ya. Nah, yang tulisan tadi di belakangnya kalian beri double tip seperti ini. Lalu kita tempelkan satu persatu sesuai urutan buah roh ya. Oke, setelah semua sudah tertempel, pada bagian bolongan itu kalian beri pita. Hiasan dinding kalian sudah jadi. Nah, seperti ini adik-adik. Kalian bisa ganti pitanya dengan tali atau apapun sesuai yang ada di rumah kalian. Untuk tantangannya, kalian bikin hiasan dinding dengan tema buah roh. Kalian hias sebagus mungkin, lalu nanti difoto dan dikirimkan ke FB atau IG KD Pelnap yang tertera di layar. Terima kasih adik-adik semua. Kami tunggu ya karya kalian. Tuhan Yesus memberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Puji Tuhan, adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita percaya bahwa Naaman sudah disembuhkan dari penyakit kustanya setelah dia berendam dan mandi di sungai Yordan. Dan hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan yang sudah kita dengar. Karena Naaman itu sembuh,
ketika dia mendengar dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Kita semua pada siang hari ini mau melakukan untuk melihat pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan semuanya. Puji Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita sama-sama melipatkan tangan kita akan berdoa pada siang hari ini. Semua lipatkan tangan dan tutup mata, kakak akan berdoa. Tuhan Yesus, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada siang hari ini. Seluruh anak-anak telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itu tertanam dalam hati mereka, supaya mereka dapat benar-benar melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Ketika mereka mendengar, mereka taat dan melakukan firman-Mu, mereka dapat melihat pertolongan Tuhan, mereka dapat mengalami mujizat Tuhan, seperti apa yang telah dialami oleh Naaman. Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh anak-anak sekolah minggu di Indonesia, bahkan khususnya yang ada di DKI. Biarlah Tuhan senantiasa menolong mereka, memberkati mereka, memberikan kekuatan dan memberikan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka selalu dapat datang kepada Tuhan untuk berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan bagi seluruh anak-anak pada siang hari ini menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak katakan amin. Selamat siang, sampai ketemu pada minggu yang sama, pada jam yang sama. Generasi perkasa, generasi perkasa, generasi perkasa dalam iman. Tak takut tantangan, tak takut rintangan. Bersama Yesus kita semua pasti menang. Generasi perkasa, generasi perkasa, generasi perkasa dalam iman. Tak takut tantangan, tak takut rintangan. Bersama Yesus kita semua Pasti menang. Kami semangat karena Yesus beserta. Kami kuat karena Yesus beserta. Kami lebih dari pemenang. Generasi perkasa dalam iman. Kami semangat karena Yesus beserta. Kami kuat karena Yesus beserta. Kami lebih dari pemenang. Generasi perkasa dalam iman. Yeah!